Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas manajemen 19B akan mewawancarai dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Magelang atau IMM dengan Mas Khalid Hamzah. Bisa dimulai. Mas mau tanya, sejarah terbentuknya IMM itu gimana? Sejarah terbentuknya IM ini jelaskan secara lebih padat aja ya, lebih rinci. Karena kalau dijelaskan secara lebih luas ini bisa dibukukan sejarahnya. Buku yang membahas terkait sejarah IM sendiri ada, namanya judulnya Kelahiran yang Dipersoalkan. Itu salah satu buku yang membahas sejarah kelahiran IM, kelahiran yang dipersoalkan. Saya dimulai dari awal embrio sebelum lahirnya IMM. Jadi sama halnya dengan Muhammadiyah, sejarah lahirnya IMM itu ada dua faktor integral yang melatar belakangi. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri Muhammadiyah itu sendiri untuk mendirikan IMM. Tentu yang pertama faktor internalnya untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah, karena IMM itu kan organisasi otonom, salah satu organisasi otonom milik Muhammadiyah. Ortom Muhammadiyah itu kan ada 6, IMM, IPM, NA, Nahdlatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, kemudian Aisyah, kemudian Tapak Suci Putra Muhammadiyah, kemudian ada Hizbul Wathan. Dan IMM salah satu ortom Muhammadiyah. Tentu salah satu tugas ortom Muhammadiyah itu untuk mengembangkan ideologi Muhammadiyah dan menyebarkan ideologi Muhammadiyah. Dan kemudian faktor-faktor lain seperti membentuk mahasiswa yang lebih idealis. Kemudian faktor eksternal banyak ya. Ini mirip dengan faktor eksternal yang melatar belakangi Muhammadiyah itu sendiri. Ya, karena kondisi keumatan tentunya. Kondisi keumatan pada saat itu karena lahirnya IMM itu kan 1964, itu 1 tahun sebelum meledaknya gerakan G30 SPKI 65 kan, 1 tahun sebelum lahir G30 SPKI. 1 tahun itu tentu pemberontakan PKI sangat gencar gitu, ya kan, di seluruh lingkup, seluruh lini, termasuk di lingkup mahasiswa, lingkup kampus, dan mahasiswa pada saat itu dijadikan sebagai alat. Karena ini kan gerakan politik ya PKI itu. Jadi mahasiswa pada saat itu dijadikan alat untuk pada saat itu kondisinya fitnah sana sini banyak. Dan mahasiswa dijadikan salah satu alatnya bagi PKI. Itu menjadi perhatian tersendiri bagi Muhammadiyah. Menjadi ironi. Kemudian faktor lain kondisi mahasiswa yang pada saat itu minim pembinaan Islam, sehingga kehidupan di kampus itu sangat sekuler. Maka ini juga menjadi faktor lahirnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seperti itu. Kalau yang mendirikan gitu? Yang mendirikan founding father-nya salah satunya Amin Rais, itu juga salah satu pendiri. Kemudian Jasman Al-Kindi, kemudian Rosyad Soleh dan lain sebagainya. Itu founding father IMM. IMM lahir 14 Maret 1964. Itu 1 tahun sebelum meledaknya gerakan G30 SPKI. Sebenarnya embrio pembicaraan untuk dilahirkan IMM itu jauh sebelum itu. Pada 1936 itu pada muktamar seperempat abad, muktamar Muhammadiyah seperempat abad itu sudah dibicarakan untuk pendirian IMM, perkumpulan mahasiswa Muhammadiyah di lingkup kampus. Tapi kekurangannya pada saat itu belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah, belum ada. Itu menjadi kendala. IMM itu lahir pertama kali di Jogja karena Pak Jasman Al-Kindi itu kan kuliahnya di UGM. Tujuan IMM secara tekstual ada, mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Secara tekstual itu tujuannya. Terus kalau jadi anggota IMM itu harus yang dari universitas kayak Muhammadiyah, Bukan ya? umum Umum belum.
Jadi IMM itu bukan hanya ada di perguruan tinggi Muhammadiyah, di perguruan tinggi negeri juga banyak IMM. Di Untidar sebelah ada IMM, di UIN, di IAIN banyak IMM. Jadi IMM itu kan organisasi pergerakan, sama halnya dengan organisasi pergerakan lain. Ada HMI, kemudian kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada BMII, GMNI, GMKI, Kristen itu Katolik, kemudian banyak ya. Dan IMM salah satu organisasi pergerakan. Jadi organisasi-organisasi pergerakan ini organisasi ekstra kampus namanya. Kalau di perguruan tinggi negeri itu eksternal. Kalau internal kan kayak UKM, BEM, HMJ itu internal. Kalau di negeri itu semua eksternal, organisasi ekstra kampus. Tapi kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah, karena IMM itu anak kandung Muhammadiyah dan PTM itu kan amal usaha Muhammadiyah, jadi IMM itu di PTM jadi internal. Jadi IMM bukan hanya di PTM, tapi di negeri juga. Dulu awalnya Mas Halid ikut IMM itu motivasinya apa, Mas? Motivasi saya ikut IMM itu tidak banyak ya, karena saya belum bisa membayangkan seperti apa IMM. Cuma saya melihat anak-anak IMM pada saat itu kan masih semester 1 ya, masih polos banget itu, baru lulus dari SMA nggak tahu apa-apa, terus dikenalkan begitu banyak organisasi pada saat itu. Ada IMM, ada HMJ, ada BEM, ada UKM itu. Jadi pada saat itu memang bingung memilih yang mana, tapi saya melihat bagaimana karakter, kemudian pola pikir dari teman-teman itu di setiap organisasi. Saya melihat ada sesuatu yang beda dari teman-teman IMM pada saat itu, maka saya tertarik. Di awal memang biasa aja ya, melalui mengikuti perkaderan awal. Kalau IMM itu perkaderan awal ada namanya Darul Arkom Dasar, itu syarat seorang menjadi anggota IMM. Darul Arkom Dasar, setelah itu melalui berbagai kegiatan, aktivitas dan perkaderan lain sampai ikut Darul Arkom Madiyah di Jogja. Pada saat itu saya ikut jamnya di Jogja, ikut banyak aktivitas perkaderan di Purworejo, di Solo dan di mana-mana. Saya melihat IMM itu bukan hanya bisa melihat lebih luas bagaimana karakter teman-teman IMM di seluruh daerah, bukan hanya di Magelang, karena setiap daerah juga mempunyai karakter masing-masing. Itu saya tertarik dan ya sampai saat ini jatuh cinta sama IMM dan jatuh cinta sama Muhammadiyah itu sendiri. Kalau proker IMM itu apa sih? Program kerja IMM tentu namanya program kerja itu salah satu misi ya, misi dari organisasi untuk mencapai visi organisasi itu kan, program kerja. Jadi program kerja di IMM itu tidak boleh sembarangan, harus program kerja yang itu bisa mencapai visi. Jadi kalau program kerja wajibnya seperti perkaderan, Darul Arkom Dasar, Darul Arkom Madiyah itu program kerja wajib. Kemudian ada namanya LAMO, latihan administrasi manajemen organisasi, itu program kerja wajib. Program kerja pendukung banyak ya, seperti pelatihan filsafat itu biasanya kita ada selama 2 minggu. Pelatihan filsafat, teman-teman dibekali ilmu-ilmu filsafat, pemikiran para tokoh filsuf. Kemudian ada di bidang sosial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial juga ada, namanya pemberdayaan. Kalau di ekonomi sendiri, di Komek, IMM Komek itu ada program kerja tahunan yang sifatnya sosial, itu namanya Gembita, Gerakan Mahasiswa Peduli Dinas Bangsa. Itu selama 1 bulan teman-teman ekonomi itu biasanya melakukan bakti sosial sekaligus pemberdayaan. Pemberdayaan sama bakti sosial itu beda ya. Bakti sosial kan datang, ngadain acara, ngasih sembako, TPG 2 hari, 3 hari udah pergi, itu bakti sosial. Kalau pemberdayaan ada proses pendampingan secara berlanjut sampai orang yang didampingi itu benar-benar mandiri, berdaya.
program kerjanya seperti itulah gambaran kecilnya. Mas, kalau di struktur organisasi apakah ada divisi tersendiri? Ada, namanya di IMM itu bidang ya namanya. Ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, terus bidang. Bidang itu kalau di IMM Magelang ada 10 bidang. Yang ada 10 bidang perkaderan, sifatnya aktivitasnya untuk proses pendampingan kader, melakukan perkaderan dan sebagainya, bidang organisasi, mengelola organisasi dan lain sebagainya, administrasi dan lain sebagainya. Ada bidang TKI, tablik dan kajian Islam untuk dakwah, ada bidang ekonomi kewirausahaan, bidang sosial pemberdayaan masyarakat, di bidang hikmah, bidang seni budaya dan organisasi dan sebagainya. Kemudian setiap organisasi tentu pasti ada tata tertib yang harus dipatuhi ya Mas. Iya. Di IMM itu tata tertib apa yang diterapkan? Tata tertib syarat di IMM itu ada sebenarnya. Kalau tata tertib di IMM ya syarat kader IMM itu tentu beragama Islam dan menjunjung tinggi agama Islam, ya kan. Teman-teman untuk bergabung menjadi IMM, untuk menjadi anggota IMM itu tidak harus berideologi Muhammadiyah, tetapi bagaimana selanjutnya ikut mengembangkan ideologi Muhammadiyah. Jadi IMM itu bukan wadah untuk memuhammadiyahkan mahasiswa, tapi menjadi wadah belajar dengan ideologi Muhammadiyah. Gitu ya. Terus kalau tata tertib ya sama halnya dengan organisasi lainnya. Tata tertib. Tapi kalau kita melihat IMM di tanah Papua, di sana kan juga ada perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi Muhammadiyah juga ada sana. Uni Muda itu salah satunya. Perguruan tinggi Muhammadiyah Sorong. Itu anak-anak IMM juga orang yang isi orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Mereka juga menyanyikan Sang Surya, Muhammad, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, padahal mereka Katolik. Anggota IMM juga yang isi orang-orang Katolik karena orang Islam di sana kan minoritas. Tata tertib sama halnya dengan organisasi lainnya. Kalau untuk hambatannya sendiri Mas untuk mendirikan IMM ini? Kalau hambatan mendirikan IMM Kayak masukan gitu. untuk memajukan IMM, hambatan di setiap daerah itu kan beda. IMM itu kan hierarkinya ada tingkat fakultas, namanya komisariat, tingkat universitas, korkom, koordinator komisariat, tingkat daerah, kota kabupaten itu ada namanya pimpinan cabang. Kemudian tingkat provinsi ada namanya Dewan Pimpinan Daerah DPD IMM Jateng. Setiap provinsi ada. Kemudian tingkat lingkup nasional namanya DPP, Dewan Pimpinan Pusat IMM. Hierarkinya itu, jadi IMM itu luas, maka hambatannya di setiap daerah itu beda-beda. Tentu hambatannya untuk mengembangkan IMM, untuk memajukan IMM sendiri ya umum sih, hambatan umum kader yang tidak aktif, kemudian tidak mau diajak untuk maju lah, susah diajak diskusi karena di budaya yang harusnya diterapkan di IMM itu kan diskusi dan aksi, bukan hanya teori, tapi bagaimana teori ini bisa menjadi upaya praksis diwujudkan begitu. Itu yang sulit. Terus kalau ada kader yang nggak aktif gitu Mas, gimana tanggapan dari itu IMM sendiri? Itu alternatif dari masing-masing pimpinan. Kalau kader yang nggak aktif itu upaya alternatif dari masing-masing pimpinan. Apa yang akan dilakukan ketika melihat kadernya tidak aktif? Ada yang mengadakan kegiatan, mengidentifikasi apa hobi dari kader yang
tidak aktif itu. Maka setelah teridentifikasi, melakukan kegiatan aktivitas yang bisa memadai hobi itu. Kemudian terus dibujuk, dirayu, dan di lain sebagainya itulah. Lalu apa harapan Mas Khalid untuk IMM ke depannya? Lebih progresif saja, berkemajuan. Terus kalau jabatan kayak pemimpin gini tuh berapa tahun mas biasanya? Di setiap hierarkis kepemimpinan beda ya. Kalau di komisariat sampai tingkat cabang, kalau IMM itu 1 tahun. Kalau tingkat DPD sampai tingkat pusat itu 2 tahun. Itu berapa kali pencalonan biasanya? Sekali. Jadi pencalonan IMM itu beda ya sama organisasi lainnya. Ada namanya pemilihan formatur. Jadi setelah sidang dan sebagainya dipilih 13 formatur. Kemudian dari 13 formatur itu musyawarah siapa pemimpinnya, ketua umumnya. Kan kalau IMM itu kan itu ya mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Nah itu kalau misal kita udah lulus gitu, boleh nggak tetap gabung gitu? Apa Tetap gabung di IMM? Iya. Boleh. Saya ini bukan mahasiswa lagi, tapi masih di IMM. Jadi kalau di tingkat cabang, pimpinan cabang itu minimal maksimal 2 tahun setelah lulus itu masih boleh gabung di IMM. Kalau masih mau lanjut Dewan Pimpinan Daerah boleh. Dewan Pimpinan Pusat ya enggak, masih di pimpinan cabang boleh. Kalau masih mau lanjut S2 masih boleh lanjut di pimpinan cabang, masih boleh menjabat di pimpinan cabang. Bahkan di Dewan Pimpinan Daerah itu udah lulus S2 masih di IMM. Mas Najib Prasetyo itu ketua umum Dewan Pimpinan Pusat itu udah lulus, udah selesai S2 tapi masih di IMM. Jadi IMM itu bukan hanya mahasiswa S1 yang masih aktif di kampus ya, tapi setelah lulus, karena IMM itu kan wadah untuk belajar dengan ideologi Muhammadiyah, jadi tidak ada batasan waktu. Cuma ada batasan umur kalau di IMM maksimal 36 tahun itu masih boleh di IMM. Kalau lebih itu udah masuknya pemuda Muhammadiyah, bukan di IMM. Kalau IPM itu kan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, juga ada batasan umur maksimal 24 tahun itu masih bisa di udah. Kesannya itu IMM apa mas? Kesannya luar biasa, alhamdulillah. Itu aja. Ya, tadi kita udah bincang-bincang dengan Mas Khalid mengenai IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tadi banyak dijelaskan oleh beliau tentang IMM. Kemudian ada lagi. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.